sedang menonton channel Revival Fire City bersama saya, Caim Cila. Saya mengucapkan terima kasih untuk semua yang telah menonton dan membagikan video kami. Saya berdoa biar kiranya Anda semua menjadi generasi penuntas yang Tuhan siapkan di era yang baru ini. Amin, saudara. Oke, pada episode Dreampedia kali ini, saya akan membagikan beberapa mimpi ilahi saya yang saya terima ketika saya memasuki era baru ini. Saya percaya ini akan menjadi peringatan sekaligus arahan bagi kita semua untuk berjalan dalam masa era yang baru dan akhir zaman ini. Di dalam mimpi saya bermimpi melihat seseorang bernama Yosua, seorang tentara Tuhan yang sedang berjalan keluar dari medan perang dengan sebuah kemenangan. Dan saya melihat ia berjalan agak pincang. Dengan langkahnya yang pasti, ia berjalan ke tempat yang baru, di mana di sana adalah tanah perjanjiannya. Dan kemudian di mimpi berikutnya, saya melihat langit di malam hari. Bintang-bintang bersinar sangat terang dan sangat indah. Saya sangat terpukau dengan keindahan langit malam itu. Seperti ada perasaan untuk melihat terus-menerus. Namun tiba-tiba Roh Kudus menyadarkan saya. Roh Kudus mengingatkan bahwa di balik langit yang indah itu ada roh-roh jahat yang sedang menyaru jadi bintang dan cahaya yang indah. Dan saat itu saya langsung tersadar. Saya langsung masuk ke dalam rumah dan berdoa supaya saya dan keluarga terluput dari setiap roh-roh jahat tersebut. Setelah itu saya terbangun, saudara. Saya berdoa minta Tuhan mengartikan mimpi tersebut. Maka ini yang saya dapat dari mimpi-mimpi tersebut. Di dalam Alkitab, Yosua merupakan generasi penuntas. Dan ia merupakan gambaran dari orang-orang yang masuk dalam tanah perjanjiannya. Yosua juga merupakan gambaran generasi di era yang baru. Dan pada bulan Elul ini, waktunya untuk kita semua menyelesaikan masa-masa transisi. Ini saatnya menyeberang ke musim yang baru atau era yang baru. Dan sebagai generasi penuntas, kita semua memiliki tanggung jawab untuk berjumpa dengan Tuhan. Sehingga segala kekuatan manusia kita dipatahkan. Kita ingat kisah Yakub di firman Tuhan. Dan di dalam firman menjelaskan bahwa Yakub bergumul di sungai Yabok dan menang. Dan maka kakinya diplecokkan sehingga jalannya pincang. Artinya apa, saudara? Ketika kita masuk ke tanah perjanjian dan era yang baru ini, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, namun karena kemurahan dan anugerah Tuhan. Dan ternyata ketika kita masuk ke tanah perjanjian yang diartikan sebagai new era di akhir zaman ini, kita harus berhati-hati dan berjaga-jaga. Langit yang indah dan bintang yang berwarna-warni merupakan sebuah ilusi. Dan melalui mimpi ini Tuhan memperingati kita untuk bisa melihat di balik ilusi tersebut. Di era ini iblis memakai ilusi dunia untuk mengelabui dan membuat anak-anak Tuhan terpukau dengan apa yang dibangun oleh iblis melalui media dan kesenangan dunia. Jangan tertipu dengan rekayasa dunia dan sihir modern yang dibungkus dengan barang-barang branded, lagu-lagu dunia, games, hiburan, dan segala hal yang menjadi berhala modern bagi manusia. Dan itu sepertinya terlihat wajar, hal yang biasa dan tidak salah. Tapi justru itu akan mempengaruhi dan menyihir kita sehingga kita alami kecanduan dan keterikatan. Jadi mari saudara, di era yang baru ini, saatnya kita bersiap keluar dari ilusi dunia dan masuk dalam realitas surga, yaitu janji Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Amin. Seperti biasa, hari ini kita akan belajar bersama tentang arti mimpi profetik dan saya akan mengartikan 2 buah mimpi yang masuk ke dalam DM Instagram saya. Mimpi pertama, mimpi dari seseorang di mana di dalam mimpinya ia seperti berada di luar negeri. Dan di negeri itu sedang mengalami musim dingin. Dia melihat di jalan banyak es dan di mimpi itu
ia menggunakan atribut musim dingin. Jika di Alkitab Tuhan mencatat tentang musim, seperti di Kejadian 8 ayat 22, artinya musim adalah hal yang penting dan musim menjadi sebuah tanda juga. Tanda di dalam kehidupan rohani kita, gereja, kota, dan bangsa. Ada hal-hal yang ingin Tuhan lakukan dalam musim-musim tersebut. Dan ada agenda Tuhan yang akan dinyatakan. Artinya, bersiap untuk masuk dalam musim hidupmu yang baru. Gunakan jubah dan perlengkapan yang Tuhan persiapkan untuk hidupmu. Musim dingin bicara tentang suhu udara yang dingin, yang mengharuskan kita memakai atribut lebih dari musim-musim sebelumnya. Artinya, musim dingin menggambarkan hari-hari di mana akan dihadapkan dengan keadaan yang tidak biasa. Seperti contohnya kedinginan rohani, atau hal-hal yang membuat iman kita jadi lemah. Namun dalam mimpi ini, jubah dan atribut memperlengkapi Anda, sehingga rohmu akan terus menyala-nyala. Musim dingin bicara juga tentang kegiatan yang dilakukan di dalam rumah. Banyak kegiatan yang akan dilakukan indoor, sehingga ini berbicara tentang sebuah perubahan dalam hidup. Artinya musim ini Tuhan sedang ingin kamu lebih banyak waktu, lebih intim sama Tuhan. Rubah setiap kebiasaan-kebiasaan. Misalnya jika masa pandemi ini kita lebih banyak di rumah, tidak ketemu saudara atau teman, tapi pakai waktu-waktu itu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Dan biarlah api Roh Kudus terus menyala di dalam keluargamu dan hatimu untuk menghangatkanmu di musim ini. Oleh karena itu, pakai waktu untuk mencari Tuhan, dan biarlah Ia menyatakan isi hatinya untuk hidupmu, keluargamu, dan bangsamu. Ikuti tuntunan dan apa yang Tuhan kehendaki untuk hidupmu. Dan saya berdoa supaya ada gairah cinta Tuhan yang terus berkobar di dalam hatimu. Jangan biarkan ada kedinginan, keletihan rohani masuk dalam hidupmu. Tetap semangat dan kejar Tuhan. Mimpi kedua, seseorang yang di dalam mimpinya sedang berada di dalam perlombaan lari. Ia ada di garis start dan ia sedang melakukan seperti sikap bersiap-siap untuk lari di arena pertandingan lari itu. Artinya, di hari-hari ini Anda harus bersiap-siap di musim yang baru ini berlari kencang untuk menuntaskan panggilan hidupmu dan memenangkan pertandingan iman yang ada di depan. Tuhan akan memperlengkapi Anda dalam pertandingan ini, dan yaitu kuasa dan kekuatan Tuhan yang luar biasa. Saya akan tutup mimpi ini dengan satu kalimat. Hal-hal baik datang bagi mereka yang beriman, tetapi hal-hal yang terbaik datang bagi mereka yang tidak menyerah dan mempertahankan iman sampai akhir. Tetap semangat, percaya Ibu bahwa Ibu akan mencapai garis akhir seperti di dalam 2 Timotius 4 ayat 7. Tuhan Yesus memberkati. Kita sampai pada penghujung acara. Jangan lupa untuk like video ini dan share ke semua rekan Anda agar banyak dari mereka yang diberkati. Dan untuk Anda yang belum subscribe channel kami, mari subscribe. Bersama-sama kita dengar apa yang Tuhan nyatakan buat hidup kita. Pada akhirnya, percayalah bahwa impianmu akan menjadi kenyataan.